Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Kembali lagi di channel kreatif pembelajaran dalam podcast The PR Corner. Dengan saya Salsa Cruzia Januarita. Pada malam ini saya nggak sendirian, di sebelah saya ada Mas Ahmad Sukardi selaku moderator yang akan memandu acara ini sampai selesai. Lalu di depan saya ada Ibu Serafina Tirmaida, SOS, MPD, MIKOM, CAC, CPS, CSTMI selaku praktisi ilmu komunikasi. Lalu Ibu Serafina tidak sendirian ya, ditemani oleh Mas Ahmad Syahid selaku mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komunikasi dari Institut Bisnis Kosgoro 1957. Oke, kayaknya nggak perlu lama-lama, langsung aja kita bahas tentang tema malam ini. Dilanjut oleh moderator kita, Mas Ahmad Sukardi. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Mungkin sebelum kita mulai ya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, aduh senang banget kita diundang ya Mas ya. Aduh. Meskipun tadi kayaknya hujan gitu ya. Betul sekali ya. Memang lagi sedang musim hujan ya Bu ya. Tapi sehat ya Bu ya? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat banget. Terima kasih sudah diundang di sini. Nah, salah satu yang akan kita bahas ya, yaitu adalah future trends in PR, innovation dan teknologi. Banyak sekali ya, apalagi di dunia 4.0 mungkin ya saat ini, hal-hal yang mungkin bisa menjadi tantangan dan juga keuntungan sebenarnya bagi profesional PR. Iya. Nah, maka dari itu mungkin saya akan tanya dulu ini kepada teman-teman di depan saya ini ya, Bu Sere. Kira-kira bagaimana sih Anda melihat perkembangan teknologi mempengaruhi cara PR gitu saat ini? Ya baik. Pertama-tama, aduh ini luar biasa nih ya kita diundang ya Mas ya. Sangat terima kasih banyak. Iya, banyak terima kasih loh ya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat kupas tuntas dan tajam ya. Harus sampai selesai. Iya betul. Oke. PR itu public relation atau humas ya, yaitu kita ketahui bersama. Tetapi PR itu kalau lingkupnya kita mau besar, bisa besar sekali itu ya. Tetapi bagaimana cara orang memandang arti kata PR itu sendiri? Bukan untuk membangun atau mengembangkan citra saja. Ternyata banyak bidang-bidang yang harus dia kuasai ya. PR ya, apalagi sudah masuk di dunia teknologi ya. Teknologi apalagi sudah masuk di era digital ya. Kalau sudah di era digital, berarti yang kepikiran kita apa ini? VR, AR, Apa? AI. Apa yang ingin kita pikirkan? Tentu menerobos dunia internet, ya, media sosial dong tentunya ya. Berarti PR itu luas ya, luas sekali ya. Nah, PR tidak saja menyampaikan sebuah informasi ataupun mencoba melakukan komunikasi efektif untuk mempersuasif orang lain. Tetapi PR dalam dunia media sosial, apalagi tadi temanya terkait tentang teknologi dan inovasi ya. Nah, berarti PR itu harus kreatif dong ya. Betul Ya, sekali. harus kreatif. Apa sih yang pernah kita kreatifkan di dalam diri kita sebagai PR? Kita ini calon-calon komunikator ya Mas ya? Iya, sangat Iya. komunikator. Setuju nggak Mas? Setuju. Karena menurut saya ya, menurut saya karena PR itu harus kreatif, apalagi di perkembangan zaman ini Bu. Iya. Dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, bagaimana PR dituntut harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Harus memanfaatkan teknologi yang ada lebih baik lagi ya Bu ya. Berarti apa? Kita harus ada punya soft skill juga Iya, ya. betul Skill sekali. kita tuh apa ini? Soft skill kita tidak hanya sekedar komunikasi ya, tapi teknik lobby juga harus perlu ya. Betul sekali. Keterampilan yang harus kita bangun dalam diri kita. Teknik lobby, rekrutmen ya, kemudian growth in text-nya seperti apa ya. Kemudian apalagi yang perlu kita kuasai itu yang harus kita bisa terobos sebagai seorang PR ya, seperti seorang PR. Nah, tentu di dalam dunia PR itu kalau sudah berbicara tentang teknologi dan inovasi, maka media sosial itu adalah lingkup pekerjaan kita. Apa yang harus kita kreatifkan? Ide dan gagasan ya. Kalau sudah ada ide gagasan, maka apa yang tercetak? Produk. Ya. Lalu produknya mau ngapain? Kita pasarkan, lalu kita informasikan. Ya. Produk ini bisa dijadikan sebuah
nilai ya. Oh, iya. Ini bisa jadi nilai. Bagaimana caranya? Kita coba untuk memberikan foto, lalu ada caption. Oke. Ya, nah, seperti itu. Maka dunia PR itu sangat sangat menantang menurut Ibu ya. Menantang sekali ya. Iya, sangat menantang sekali. Maka kita harus kreatif di dalam mendesain, mencoba membuat konsep ya. Betul sekali. Kemudian bagaimana menjadi kreator yang bagus ya, harus jadi seorang problem solver yang baik seperti itu. Harus tetap seperti terus betul. Harus tetap terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman ya, Iya, Bu. betul. Era digital sekarang. Betul sekali ya, apapun pakai digital ya sekarang ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga mungkin yang di rumah sering melihat ya sekarang, apalagi kita lihat TikTok sekarang itu sudah merambat ke dalam dunia AR VR dalam mempromosikan produk-produknya. Betul, iya. Ya kan? Ada orang yang lenggak-lenggok jalan, kalau kita biasa melihat di catwalk ya kan, Iya. di fashion show ini enggak, kita juga bisa lihat di HP Iya. ya kan, tinggal kita scroll Iya, aja. tinggal klik. Nah. Klik aja udah kemana-mana tuh ya, Luar Mbak. biasa Iya. sekarang zaman sekarang ini luar biasa loh. Mas. Canggihnya ya, Mbak, ya. Iya, kamu handphonenya gunain buat tik Oh. atau enggak? Ini untuk saat ini saya menggunakan untuk kegiatan-kegiatan dan strategi PR juga. Oh iya, gitu, Mas. Bagaimana melaunching produk dan brand kami. Iya. Memperkenalkan Iya. ya. Contohnya yang tadi mempromosikan. bilang Mas Sudi itu di TikTok. Karena Hmm. di TikTok itu yang ada yang namanya FYP atau FYI. Jadi kita ketika hashtag suatu produk kita, dan itu akan keluar di beranda-beranda ya para pengguna TikTok itu. Oh, seperti Iya. Kita kira sangat berpengaruh Bu, Iya. untuk mempromosikan brand kita. Iya betul. Jadi nggak TikTok juga sebenarnya, Iya. masih banyak ya. Ada IG. masih ada Ada di Instagram, Iya. Twitter, Iya gitu. Nah produk ini juga termasuk produk ya. Iya. Kenapa? Betul Ya, Mas, sekali, ya? Bu. Iya. Iya. Dan mungkin begini, ada ketika saya melihat gitu ya kan di internet, salah satu yang saat ini sudah mulai mempromosikan produknya menggunakan augmented reality adalah perusahaan IKEA. IKEA. Jadi ketika kita pengen produk, kita mau sofa ini, kita mau tahu nih kira-kira cukup atau enggak nih di ruangan kita. Kita kan selama ini bantar ngukur dari rumah, Iya. datang ke sana, kan ribet banget gitu loh. Ya kan? Tapi sekarang tinggal buka handphone, ya kan? Buka Tinggal kita aplikasinya. buka aplikasinya, ya kan? Iya. Tinggal kita klik-klik aja tuh. Oh, kira-kira ini pas apa enggak di sofanya. Udah gampang banget ya sekarang. Gampang banget sekarang. Nah, Berarti jari kita ini sangat bermanfaat. Iya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan aja begitu ya, Bu ya. Betul, betul. Nah, dari hal yang tadi ya, mungkin kita bisa menyangkut ke poin kedua ini, Bu. Ya. Mungkin menurut Mas Ahmad ya, Iya, menurut baik, Mas Ahmad, kira-kira teknologi mana yang paling berpotensi saat ini untuk mengubah wajah industri PR? Oke, baik Mas Sudi. Menurut saya dengan perkembangan teknologi pada era digital ini, kegiatan dan strategi PR mungkin masih didukung dengan media sosial. Ya, penggunaan platform seperti WhatsApp dan Instagram, Ibu, Ya, TikTok ataupun media sosial lainnya. Tapi ketika nanti setahun 2 tahun itu perkembangan zaman semakin modern dan selalu bakal ada inovasi-inovasi baru. Iya, yang tadi Mas Sudi sudah bilang ada VR, ada AR itu. Nanti itu mungkin bisa menjadi kolaborasi ke dalam dunia public relation, Bu. Betul. Seperti contohnya saya pernah lihat Bu di IKN Iya. itu ada kayak suatu room. Jadi ketika orang sedang ingin mencoba ke sana, jadi mereka tidak harus melihat ke lapangannya. Bisa di rumahnya nanti akan merasakan seperti kayak sudah jadinya itu bangunan. Nah, iya, makanya itu. bisa dikolaborasikan dengan kegiatan PR seperti melaunching produk supaya mungkin masyarakat bisa merasakan produknya itu walaupun dari dunia maya. Iya, dan itu salah satu yang kita mungkin akan menuju visi masa depan. Iya. Memang sih kalau disampaikan Mas tadi ya, memang bagian dari media sosial ini kalau kitanya kalah dengan
kecanggihan teknologi yang saat ini kan terus berkembang ya. Betul sekali, Teknologi Bu. berubah-ubah gitu ya. Nah, strategi seorang PR itu kan berbeda-beda. Betul sekali. Taktiknya beda, caranya beda di dalam menyampaikan atau memperkenalkan sebuah produk atau pesan. Ya, namanya juga kalau ada produk di depan mata kita, bagaimana produk ini bisa dilihat, dilirik, ya, terus kemudian dapat dibeli kan? Iya. Berarti kita mempunyai apa? Mempunyai kreatif, Kreatif, mempunyai ide-ide kreatif. kreatif. Bagaimana nih supaya pelanggan atau customer kita itu bisa tertarik untuk membeli produk Betul. kita, ya kan? Sama juga halnya dalam memperkenalkan di media sosial tentunya. Nah, media sosial itu memang sih kadang-kadang ya ganas juga sih, ya. Betul sekali. Ganas juga Seperti karena banyak itu, orang-orang yang iseng gitu ya, kadang-kadang yang iri atau segala macam bisa saja muncul. Tetapi itulah seorang PR itu tidak hanya kreatif atau menjadi mediator, tapi dia problem solver untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin saya tertarik sekali dengan pernyataan Bu Sere tadi mengenai strategi PR itu berbeda-beda. Iya, Ya. betul. Kira-kira menurut Ibu, apa sih keterampilan yang paling penting bagi profesional PR dalam menghadapi perubahan saat ini? Kalau menurut Ibu ya, seorang PR itu harus piawai dan profesional dalam teknik lobby dan negosiasi. Ya, itu yang utama menurut saya. Tidak hanya sekedar dia pintar berbicara ya sebagai public speaking ya, tetapi bagaimana dia mencoba masuk ke orang lain ya atau ke perusahaan sehingga perusahaan itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan ya. Tapi beda loh. PR sama marketing beda Oh, ya. iya. Ya, beda, jangan sampai salah loh ya. Nah, Kalau marketing itu hanya hitungannya apa? Omset, Omset target, aja. iya. Tapi kalau PR itu mempunyai nilai dan makna yang sangat luar biasa. Tidak hanya dalam mencoba melakukan komunikasi yang persuasif ya, tapi bagaimana menjalin hubungan Dengan atau dengan relasi dengan baik, ya, baik ya. betul. Tidak hanya sekedar berteman dengan satu orang atau kelompok, tetapi dengan media pun dia harus rangkul ya, kan harus rangkul. Maka Betul. teknik dan strategi dia untuk menyampaikan sebuah pesan itu ya harus sinkron juga ya, harus berkolaborasi dengan orang-orang di sekeliling. betul sekali. Mungkin Ibu Sere dan juga Mas Ahmad mungkin pernah dengar ya ketika TikTok ditutup untuk komersial. Oh iya, Ya, benar. dan itu salah satunya teman saya yang punya pekerjaan sebagai PR ya di menggunakan aplikasi TikTok dan YouTube itu sangat terpukul perusahaannya. Iya. Bahkan mereka bisa di PHK. Ya, jadinya di PHK karyawan-karyawannya. Nah, kira-kira nih menurut Mas Ahmad nih, ya kan, bagaimana sih para profesional PR ini dapat terus mengikuti perkembangan teknologi untuk tetap eksis gitu? Oke, baik, Mas Sudi. Menurut saya Bu ya, Mas, bahwa PR itu harus mempunyai rasa keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Iya, betul. Apa? Knowledge ya. Iya. Karena kan memang harus terus update ya Iya, di betul. era digital atau industri 5.0. Iya. Ketika semuanya sudah cepat akselerasinya terhadap teknologi. Iya, betul. Satu, PR juga harus terus mengikuti seperti seminar, webinar untuk menambah relasi kepada pihak-pihak profesional untuk mendapatkan informasi terbaru. Iya, seperti diskusi dengan hubungan-hubungan atau relasi di dunia industri PR itu. Betul. Ya karena untuk untuk menjalin hubungan itu kan tidak mudah juga ya. Jadi kita harus benar-benar mempertahankan mempertahankan dan juga mencoba bagaimana service yang kita berikan kepada orang tersebut. Betul sekali. Itu sih mungkin. Memang kita juga tidak bisa hanya berhak pada kemampuan kita saat ini ya, Iya, apalagi betul, sebagai betul. seorang PR yang mungkin ilmunya terus berkembang dengan kemajuan teknologi, Betul. kemudian inovasi-inovasi, ya kan, dan juga kita tidak hanya harus tuntut inovasi, tetapi juga harus tuntut untuk kreatif, Iya, sehingga betul. tertarik juga nih para Betul, customer, betul. ya kan, kemudian masyarakat juga tertarik dengan apa yang kita sampaikan sebenarnya. Iya, betul.
Mungkin ada tambahan dari saya ya. Iya, Bu. Boleh, Bu. Kalau kita itu harus peka dengan teknologi ya. Nah, Setuju, Bu. Peka dengan informasi Iya. yang masuk kepada kita. Tetapi yang utama juga keterampilan dari seorang PR tidak hanya sekedar tadi teknik lobby, rekrutmen ya, ataupun dia sebagai orang yang kreatif atau mediator atau konseptor ya, tetapi dia harus bisa menjadi periset. Ya. Karena tolak ukur untuk melihat itu kan kita harus mengevaluasi kan, kita harus mengevaluasi dan melihat hasil penelitian atau hasil risetnya supaya program dari seorang PR itu tidak salah-salah ya, tidak salah-salah atau tidak sekedar hanya membuat program saja, tetapi sudah ada yang meriset gitu. Oh ya ternyata ada kelemahan ini, kekurangannya ini, sehingga mendongkrak dunia PR ini lebih baik lagi gitu. Jadi kan ini ya, eksperimen dirinya sendiri. Jadi sebelum orang main belakang, PR tuh udah harus melangkah lebih jauh lagi. Betul. Tidak terasa ya kita sudah di penghujung waktu mungkin ya. Tapi sebelum kita berakhir, Ibu dan Mas Ahmad, mungkin ada sedikit quotes atau kata-kata hari ini untuk kepada Teman-teman semua yang sedang PR, menonton. ya. Oh, Silakan untuk dari Ibu Sere dulu mungkin. Iya, kalau saya cukup dengan kata kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Nah, itu dia. Silakan gimana Mas Ahmad? Kalau menurut saya mempunyai rasa keterbukaan atas ilmu, karena ilmu tidak ada batasnya kepada siapapun ataupun seorang pihak itu sendiri. Mantap sekali. Betul sekali. Terima kasih untuk Ibu Sere. Iya, Ya, sama-sama. maksudnya Mas Ahmad. baca telah diundang ya Bu ya. Iya, Walaupun ya. lagi hujan banget. Udah. Emang sekarang lagi musim hujan banget ya. Oke, jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast malam ini tuh menjadi seorang PR tuh bukan hanya harus kreatif, harus menjadi problem solver gitu loh. Jadi kita tuh harus melangkah lebih jauh sebelum orang-orang itu melangkah di tepat di titik kita gitu. Kita harus riset dulu segala-galanya. Seperti itu ya Mas ya. Iya. Baik, sebelum kita akhiri podcast pada malam hari ini, saya ingin berterima kasih dulu kepada Ibu Seretina ya, yang sudah hadir pada malam ini sebagai narasumber, dan juga Mas Ahmad Cuma sedih ya. yang sudah bersedia juga untuk menjadi narasumber. Silakan. Oke, sampai bertemu di edisi berikutnya The PR Corner. Corner Corner in in your your eyes.